Ustaz Abdul Somad, dulu saya ahli maksiat. Alhamdulillah sekarang sudah tobat. Alhamdulillah. Pertanyaannya, bolehkah saya menjadi imam sholat di masjid? Permisi lu sama pengurus. Ustaz, kalau misalkan ada khotib sholat Jumat yang waktu khutbah salah satu dari 5 rukun khutbah itu ada yang lewat, apakah kita makmum sholat Jumat itu ngasih tahu? Ya, antum yang sedang khotib di atas mimbar kasih tahu, Pak Khotib itu lupa sholawat tadi. Apakah batal khutbah Jumat? Tapi katanya idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khotib sudah naik mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, janganlah kamu bicara. Wa may yatakallam faqad lagha, siapa yang bicara maka sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang sia-sia maka tiada Jumatlah baginya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Coba tengok hadis lain. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki di pintu masjid Nabawi mengatakan, halakatil amwal, onta kami sudah mati, korma kami sudah kering, hancur kampung halaman kami, berdoalah ya Rasulullah. Nabi tak marah, Nabi tak katakan diam. Langsung Nabi mengangkat tangan, itulah istisqa, minta hujan saat dalam khutbah Jumat. Artinya jamaah boleh bicara kepada khotib, maka dia sampaikan. Rukun khutbah itu 5, kan banyak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma filil muslimina wal muslimat. Cuma 5 saja. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa, cukup. Laki-laki yang ada di sini semua wajib menghafal rukun khutbah dan mengingatnya. Mana tahu nanti antum dalam suatu daerah anak-anak muda KKN sampai di situ pengumuman dari masjid, hari ini kita tidak ada sholat Jumat karena khotibnya baru meninggal. Antum harus naik ke atas, naik antum ke atas, antum baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, duduk antum. Habis itu naik lagi ke atas, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma fil muslimina wal muslimat innallaha ya'muru bil. Kalau nggak hafal udah diam, udah turun, selesai sholat Jumat. Habis sholat Jumat semua komplain, pendek kali khutbahnya katanya. Syukur aku bisa, kalian tak bisa lagi. Yang penting 5 rukun sudah tercapai. Bahkan di beberapa daerah yang khutbah Jumatnya mesti pakai bahasa Arab, itu khutbahnya pendek aja, tapi justru sebelum sholat Jumat itu diisi dengan tausiah. Seperti di Pariaman, Sumatera Barat, yang masih mewajibkan khutbah pakai bahasa Arab. Di beberapa tempat di Pulau Jawa, justru sebelum sholat itu panjang tausiah agak 1 jam, nanti khutbah pendek saja, sholat ayatnya panjang. Nah, ini tentang masalah rukun pada khutbah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada juga mazhab yang tidak pakai model 5 tadi. Yang penting asal sudah ada wasiat takwa di dalamnya cukup. Tapi saya pribadi yang mengamalkan mazhab Syafi'i, selalu 5 rukun itu saya ulang lagi di khutbah kedua. Makanya khutbah kedua itu tak saya campur lagi pakai bahasa Indonesia. Saya kalau khutbah kedua itu murni bahasa Arab. Dan tak saya robah-robah, itu saja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lalu kemudian saya baca doa, lalu kemudian turun 5 rukun khutbah di khutbah kedua supaya tetap
mengikut mazhab. Ustaz Abdul Somad, dulu saya ahli maksiat. Alhamdulillah sekarang sudah tobat. Alhamdulillah. Pertanyaannya, bolehkah saya menjadi imam sholat di masjid? Permisi lu sama pengurus. Urutan, saya sebutkan dulu urutan imam. Urutan imam yang pertama ulil amri. Urutan imam tuh ulil amri. Makanya waktu di Madinah itu imam Nabi Muhammad SAW. Sakit Nabi Muhammad, baru disuruh Nabi Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar jadi imam sampai meninggal, baru digantikan Sayyidina Umar. Umar meninggal, digantikan Sayyidina Utsman. Utsman meninggal, digantikan Sayyidina Ali. Pemimpin negeri sekaligus pemimpin sholat. Lalu kemudian imam yang kedua, imam ratib. Imam ratib, imam yang ditunjuk oleh negara. Kalau di Maroko imam itu PNS, ditulis pengumuman penerimaan imam. Kenapa begitu? Maka dia ada fit and proper test, dilatih, ditanya, dites hafalan Qur'annya berapa, suaranya macam mana. Kadang kita kalau sholat di pinggir jalan mau pergi jauh, mampir kita di masjid, macam-macam bunyi imam. Wal maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah nasrul. Tak ada huruf zal. Bapak. Ya, kenapa dia maju jadi imam? Syukur dia maju, Pak. Kalau tak ada dia, tak ada sholat di sini. Tak ada fit and proper test imam. Oleh sebab itu imam yang pertama ulil amri, yang kedua imam ratib, imam yang ditunjuk. Tidak boleh orang maju ke depan. Siapapun yang datang ke Masjid Jami'atut Taqwa ini, datang ustaz dari Jakarta, sorbannya 4 lapis macam ban Vespa, tak boleh dia maju ke depan kalau tidak diizinkan oleh imam ratib. Makanya tadi sebelum sampai kemari saya pesankan Ustaz Iqbal, nanti yang maju ke depan imam ratib aja, imam tetap. Baik. Oleh sebab itu imam ratib kita. Nah, tadi pertanyaannya, orang yang sudah taubat, bolehkah dia jadi imam? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah taubat, dulu sabu-sabu, narkoba, pezina, perampok, garong, semua sudah dia buat. Taubat dia, taubat nasuha, maka dia sudah suci sesuci-sucinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak menerima ampun dosa syirik, adapun dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat dia, beriman dia, beramal soleh dia. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosa-dosanya dulu diampunkan Allah, dijadikan kebaikan. Makanya kita yang jadi makmum, kalau ada imam tobat, tobat bertato dia, bu anting dia, maju dia jadi imam, tak usah kita permasalahkan. Jangan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini nampaknya tak sah, ini imam ini bertato, anting ini masih belum lubang telinganya. Ini nampaknya imam ini mantan funky ini, anak funk ini. Jangan, tak usah permasalahkan lagi, karena dia sudah tobat nasuha. Ada di Jepang itu yakuza. Yakuza itu semua badan ini bertato. Yang tak bertato cuma lubang hidungnya aja. Sampai ke muka-muka ini bertato semuanya. Tobat dia. Tobat imam di Jepang itu. Tetap jadi imam, tak ada dipermasalahkan. Tato tidak menghalangi wudhu masuk ke dalam. Ini tak jadi masuk. Kecuali imam itu berkutek. Berarti bencong. Kutek menghalangi wudhu, tak bisa masuk. Adapun tato tak menghalang, tak usah dipermasalahkan. Bagaimana hukum dan kedudukan apabila kita bertawassul, minta didoakan oleh orang soleh dalam segala hajat kita? Nanti kalau dia datang ke sini, minta doa sama dia supaya dosa kamu diampunkan. Kata sahabat, kami kan sahabat Nabi, tidur dengan Nabi, sholat dengan Nabi, berteman dengan Nabi, perang dengan Nabi. Betul kamu sahabatku, tapi orang ini hebat. Nanti kalau aku mati dia datang ke sini, minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa itu? Dia adalah Uwais Al-Qarni, tinggalnya di Yaman. Dia tidak datang ke Makkah, Madinah, karena dia menjaga ibunya. Setelah Nabi meninggal, baru dia datang. Ternyata doanya lebih makbul daripada sahabat Nabi. Mana dalilnya?
Nabi meminta supaya kalau dia datang minta doa sama dia. Itulah dalil minta doa orang soleh. Tapi orang solehnya kan udah ninggal Pak Ustadz. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati syahid itu mati. Mereka tidak mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Beliau hidup. Beliau melihat perbuatan kita hari ini. Makanya dalam tafsir Quran, wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Allah melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Wal mu'minun, orang beriman melihat amal kamu. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir? Orang beriman melihat amal kamu maksudnya adalah bapak saya, ibu saya melihat amal saya di alam barzah. Mereka bangga punya anak yang bisa berada di orang-orang soleh. Termasuk Imam Lapeo melihat amal kita hari ini dari alam barzah. Maka tadi saya berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika, aku memohon kepadamu ya Allah, aku bertawassul dengan walimu yang soleh supaya mudahkan urusanku, urusan dakwahku, urusan keluargaku, urusan pesantrenku. Jadikan anakku anak-anak yang soleh. Berdoa kepada Allah dengan menyebut nama hamba Allah yang soleh. Soleh bukan soman. Mana dalilnya? Mana kitabnya? Seorang ulama ahli hadis dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, menulis satu kitab judulnya Ittihaful Azkiya bijawazit tawassul bil anbiya wal auliya. Ittihaful Azkiya, kitab yang menyatakan boleh bertawassul dengan nabi-nabi dan orang-orang soleh. Bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bertawassul dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, bertawassul dengan Syekh Ahmad Al-Badawi, bertawassul dengan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, bertawassul dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, bertawassul dengan Syekh Ahmad At-Tijani, bertawassul dengan Syekh Muhammad Tahir Imam Lapeu. Yang percaya laksanakan, yang nggak percaya jangan ngejek. Yang yakin laksanakan, yang nggak yakin ini masalah tajribah, percobaan. Saya sudah mencoba dalam hidup saya bertawassul dengan orang-orang soleh, urusan saya banyak dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau terus ngejek Ustadz, ya saya terus menjawab sampai akhirnya dia capek. Bid'ah, 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 bid'ah. Maulid bid'ah, Islamiat bid'ah, tawassul bid'ah, bid'ah, bid'ah. Saya gas terus. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya seorang istri yang ditinggal pergi suaminya selama 4 tahun? Berarti suaminya Bang Toib. Selama itu tak ada nafkah lahir batin dan suaminya. Apakah sudah jatuh talak kepada istrinya Pak Ustadz? Ditinggalkan suaminya 1000 tahun, tidak jatuh talak. Mana bisa 1000 tahun? Umur cuma 64. Itu pun kalau tak kena corona. Talak baru jatuh kalau diucapkan laki-laki atau diserahkannya ke hakim. Hakim yang menjatuhkan. Makanya ada namanya sirat ta'liq. Di Medan kalau habis akad ada sirat ta'liq. Ada? Banyak pula yang tak ingat. Banyak laki-laki tak ingat. Karena habis akad tuh dia tak disuruh Pak Kua baca sirat ta'liq, pikirannya tak kemana-mana. Asik selfie aja. Masih ingat lagi bunyi sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan selama 6 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, mengadu dia ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1. Oleh sebab itu kalau dia tak mengadu, sampai mati tak jatuh. Perempuan mesti mengadu dia ke pengadilan agama. Begitu prosesnya. Ini pertanyaannya, ditinggalnya 4 tahun, selama itu tak ada nafkah zahir batin, apakah jatuh talak? Tak jatuh kalau tidak tak mengadu. Maka perempuan mesti punya keberanian untuk mengadukan si Fir'aun yang tak balik-balik 4 tahun. Apakah
dia menikah lagi dengan laki-laki lain, lakinya tak balik 4 tahun, lalu diam-diam nikah dia sama laki-laki lain, berarti dia sudah poliandri. Banyak bini, poligami. Banyak laki, poliandri. Banyak tempat berobat, poliklinik. Banyak suara, poliponik. Dulu handphone poliponik. Masih ingat lagi? Besar-besar handphone, bisa melempar anjing. Nah, oleh sebab itu makanya kalau dia mau selesai, dia pergi ke pengadilan agama. Pengadilan agama menjatuhkan, habis iddah 3 bulan, barulah dia bisa nikah lagi dengan suami yang baru. Jangan diam, tiba-tiba nikah dia lagi, bermasalah. Begitu nikah dia hari ini, balik yang 4 tahun itu. Kawat, bersimbah darah. Apabila dia menikah lagi dengan laki lain, sahkah pernikahannya? Tidak sah, karena dia masih dalam ikatan dengan suami yang pertama. Mohon jawabannya Pak Ustaz. Udah aku jawab udah. Saya mau minta doa supaya cepat menghafal Quran. Allahumma ansur alaina min khazaini rahmatika. Ya Allah, tebarkanlah kepada kami dari perbendaharaan rahmat-Mu. Karena yang diberikannya kepada kita itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tebarkan kepada kami sebahagian dari perbendaharaan rahmat-Mu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat-Mu ya Allah. Doa itu sebelum tawakal, pertama usaha, setelah itu doa, habis itu baru tawakal. Apakah orang yang meninggal boleh disolatkan berulang kali? Boleh solat jenazah berulang kali, boleh solat gaib berulang kali, bolak-balik. Nabi Muhammad SAW itu jenazahnya tak dibawa keluar. Jenazah Nabi itu di dalam kamar. Kamar itu kecil, maka berganti-gantian sahabat solat keluar, berkeloter. Yang tak boleh berkali-kali itu menyembelih binatang, tak boleh. Binatang kalau sudah disembelih diangkat pisau, haram hukum. Makanya pisau itu tak boleh ditarik sekali. Tengoklah video saya yang motong-motong kurban. Ibu saya mu'alaf, Chinese, masuk Islam, menikah dengan bapak saya. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau saya berdoa untuk kakek nenek saya yang bukan Islam, sampai apa tidak Pak Ustaz? Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Ibrahim berdoa untuk bapaknya Azar, mati dalam keadaan kafir, lalu dimintakannya doa. Itu illa am mau'idatin, karena janji saja. Karena dulu dia berjanji, la illam tantahi wahai Ibrahim, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wahjurni malia, pergi tinggalkan aku, pergi sana, pergi. Apa kata Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi. Ini dia janji, akan ku mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya Allah mengabulkan doaku. Sudah janji, al-wa'du dain, janji adalah utang. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang beriman itu menunaikan janji. Maka janji itu dia tunaikan. Adapun Ibrahim mendoakan bapaknya itu yang tak bersyahadat tiada Tuhan selain Allah itu hanya janji. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Ketika sudah jelas bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Itu dalil tak boleh mendoakan orang yang tidak ahlul qiblah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Lalu bagaimana kita mendoakan dia? Aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Serahkan kepada Engkau ya Allah. Seperti Nabi Isa alaihissalam, in tu'azzibhum fa innahum ibadu.
Kalau kau azab mereka, mereka adalah hamba. Oleh sebab itu maka kita tidak mendoakan, tak diajarkan mendoakan dalam Islam. Makanya salam pun tidak. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Hadis sahih. Jangan kau mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tak boleh kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Karena di dalam itu ada doa, keselamatan untukmu, rahmat Allah untukmu, berkah Allah untukmu. Tak boleh. Kalau dia yang duluan mengucapkan salam, idza sallama alaikum ahlul kitab, kalau dia duluan mengucapkan salam, faqulu, maka jawablah balasannya wa alaikum, kamu juga.